Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Salam sehat untuk kalian semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Namun sebelumnya, Ibu ajak kita berdoa semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, kita mulai mengikuti pelajaran hari ini. Materi yang akan kita pelajari yaitu operasi perkalian bentuk aljabar. Disusun oleh Ibu sendiri, Ibu Harum SPD. Perkalian bentuk aljabar, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, pendekatan model dan metode pembelajaran, operasi perkalian bentuk aljabar, contoh soal, dan penyelesaian. Nah, ini yang ada dalam slide kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita mulai. Kompetensi dasar adalah menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam materi kali ini kita mengambil perkalian ya, menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu perkalian. Kemudian untuk bidang keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada bentuk aljabar. Indikator pencapaian kompetensi, yaitu menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar. Menyelesaikan masalah nyata pada operasi bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami operasi perkalian bentuk aljabar, menyelesaikan masalah nyata pada operasi bentuk aljabar. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Model, discovery learning, pendekatan, scientific learning, metode, ceramah, diskusi, dan penugasan. Nah, baiklah, kita mulai belajar, yaitu perkalian bentuk aljabar. Kita dalam materi ini kita sepakati ya untuk perkalian, bahwa simbol perkalian tanda kali atau silang diganti dengan titik. Jadi misalnya 2 kali X, boleh ditulis 2 titik X atau 2X. Kemudian tidak perlu menuliskan simbol perkalian di antara angka dan kurung. Contoh 2 kali dalam kurung X tambah 1. Jadi bisa ditulis 2 dalam kurung X tambah 1. Jadi artinya 2 kali X tambah 1 atau sebuah konstanta dikalikan dengan suku 2. Kemudian tidak perlu menuliskan simbol perkalian di antara 2 kurung. Nah, pada perkalian suku 2 dengan suku 2, X tambah 1 kali X tambah 1. Jadi boleh ditulis X tambah 1 tanpa tanda kali di tengahnya atau tanda silang, langsung dengan suku 2 yang berikutnya, yaitu X tambah 1, X tambah 1. Jadi artinya X tambah 1 kali X tambah 1. Nah, sekarang pada bentuk perkalian antar variabel X titik Y. Jadi bisa ditulis menjadi XY. Jadi artinya perkalian X kali Y. Kemudian kalau X kali X sama dengan X pangkat 2. Kemudian kalau Y kali Y atau Y titik Y sama dengan Y pangkat 2 atau Y kuadrat. Kemudian Y kali Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 3. Nah, perhatikan di sini kalau variabelnya sama ya, misalnya X kali X, Y kali Y, atau Y kali Y pangkat 2. Nah, perhatikan
pangkatnya. Kalau variabelnya sama, maka pangkatnya ditambah. Kalau variabelnya berbeda, langsung kedua variabel ditulis. Seperti yang di atas ini, X kali Y menjadi XY. Nah, sekarang kita melihat lagi. Pada perkalian bentuk aljabar, ya, perbedaannya dengan penjumlahan. Kita sudah pelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada penjumlahan, kita tidak bisa melakukan operasi kalau sukunya tidak sama atau tidak sejenis. Tapi dalam perkalian semua bisa dilakukan, baik sejenis maupun tidak sejenis. Nah, pada penjumlahan atau pengurangan, A tambah 2A hasilnya adalah 2A pangkat 2. Kalau A pangkat A kali A, berarti sama dengan A kali A berarti A pangkat 2. Kemudian kalau Ibu ulang lagi, A tambah A tadi 2A. Sementara kalau A kali A sama dengan A pangkat 2 ya. Ini tadi A pangkat 2. Kemudian kalau 3A tambah 2A. Nah, kedua bentuk aljabar ini sejenis. Jadi kita bisa menjumlahkan koefisiennya. Maka 3 tambah 2 sama dengan 5. Variabelnya adalah 5A. Tapi kalau pada perkalian, koefisiennya dikali. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian A kali A, yang tadi adalah A pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 6A pangkat 2 atau 6A kuadrat. Kemudian pada pengurangan bentuk aljabar 2B kurang 4AB. Ini tidak bisa kita selesaikan ya, perhatikan sukunya. Bentuk aljabar yang pertama suku 1 yaitu 2B. Kemudian yang berikutnya adalah suku 1 juga tapi variabelnya AB. Jadi dikatakan kedua bentuk aljabar ini tidak sejenis. Jadi kita tidak bisa menghitung hasil akhir dari pengurangan di sini ya. Ini salah. Tidak bisa karena variabelnya berbeda. Tapi kalau untuk perkalian semua bisa kita lakukan. Kita kalikan dulu koefisiennya. 2 kali min 4 sama dengan min 8. Lalu variabelnya adalah B pada suku yang pertama, pada suku yang kedua adalah AB. Maka variabelnya adalah A, B, pangkat 2. Ya. Nah, jadi di sini diperhatikan kalau ada dua variabel yang sama dikalikan, maka hasilnya menjadi bentuk pangkat. Kemudian untuk penjumlahan berikutnya 5x pangkat 2 tambah 3x. Ini juga tidak bisa kita lakukan penjumlahan akhir ya, karena sukunya tidak sama. Yang pertama sukunya adalah 5x pangkat 2, yang kedua sukunya x saja. Kemudian kalau bentuk perkaliannya bisa 5x pangkat 3 kali 3x. Koefisiennya adalah 5 dan 3, dengan 15. Kemudian x-nya, ini x-nya sama. Di sini x yang pangkat 2, yang satunya x pangkat 1. Nah, ingat tadi sudah Ibu jelaskan kalau variabelnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Koefisiennya dikali dulu 15. X pangkat 2 kali X. Saja ini artinya ini pangkat 1 ya. Berarti 1 tambah 2 untuk pangkatnya. Maka hasilnya adalah 15x pangkat 3. Kemudian untuk yang berikutnya 5x pangkat 2y tambah 3x y pangkat 2. Ini juga tidak bisa kita lakukan
perhitungan akhir karena sukunya tidak sama. Jadi hasil akhirnya biarkan saja dalam bentuk ini ya. 5x pangkat 2 Y tambah 3x Y pangkat 2. Nah, kalau kita kalikan ya atau dalam bentuk perkalian bisa nih. Ini tanda kali di sini. 5 kali 3 15. Kemudian 15 X-nya X pangkat 2 dengan X yang 1 di sini, berarti X pangkat 3. Kemudian Y-nya di sini kali juga ya, Y kali Y, ini pangkat 1, sini pangkat 2, berarti Y pangkat 3 juga. Maka hasil akhirnya adalah 15X pangkat 3, Y pangkat 3. Nah, seperti itu mengenai perbedaan antara penjumlahan dan perkalian. Nah, kita lihat lagi mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bentuk aljabar. Pada sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Jadi berlaku juga ya sifat komutatif. Jadi A kali B sama dengan B kali A. Jadi misalnya kalau pada bilangan 3 kali 5 hasilnya sama dengan 5 kali 3 ya, sama 15. Contoh yang kedua, sifat yang kedua sifat asosiatif. Jadi ada 3 bilangan ya. Kalau pada bilangan di sini bisa berlaku untuk bentuk aljabar. Hasilnya sama. A kali dalam kurung B kali C. Jadi perhitungannya adalah A kali B kali C di luar kurung. Kemudian yang berikutnya adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi bentuk ini banyak dipakai pada perkalian bentuk aljabar. A kali dalam kurung B tambah C. Jadi hasilnya bisa dibuat A kali B, ya, A kali B, ini dulu, kemudian kalikan lagi A kali C. Nah, maka nanti bisa ditulis seperti ini. Jadi tanda kalinya tidak usah ditulis lagi, ya, ini tadi kesepakatan di depan. Tanda kali tidak usah ditulis, jadi dibiarkan dalam bentuk AB atau AC. Ini tanda tambah ya, bukan tanda kali di sini. Mohon maaf, ini yang tanda kali diganti tanda tambah. Jadi kita membacanya A kali B tambah A kali C. Maaf. Sekarang kita masuk pada materi. Kegiatan 33, memahami perkalian untuk aljabar. Kita lihat. Masalah. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir sama, maka tentukanlah luas kebun apel Pak Idris. Nah, perhatikan di sini, kita sudah masuk pada keadaan sehari-hari ya, yang bisa kita jumpai dengan menggunakan bentuk aljabar. Nah, ingat tadi bahwa kebun Pak Idris itu bentuknya persegi. Bangun persegi itu adalah sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang itu panjang dan lebar berbeda. Nah, alternatif penyelesaian. Untuk memecahkan persoalan tersebut bisa dengan memisalkan panjang sisi kebun apel Pak Idris dengan variabel misalnya X. Panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari kebun apel Pak Idris. Nah, ini dia. 20 meter lebih panjang dari kebun apel Pak Idris ya. Nah, kita misalkan kebun apel Pak Idris tadi dinyatakan dengan X. Jadi 20 meter lebih panjang. Lebih itu kita pakai tanda tambah. Kemudian lebarnya 15 meter kurang. Sini lihat, kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jadi ditulis X tadi sebagai panjang sisi kebun Pak Idris ya. Nah,
15 meter kurangnya dari panjang sisi kebun Pak Idris. Jadi ditulis X kurang 15. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Pertanyaannya tadi, luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir ini sama. Nah, panjang kali lebar. Namun, dalam permasalahan menentukan panjang sisi kebun tersebut, kita mengalami sedikit permasalahan. Karena yang dikalikan adalah bentuk aljabar. Nah, dalam permasalahan ini, kebun Pak Thohir adalah hasil kali dari X tambah 20 dengan X kurang 15 ini ya, bukan 5. X kurang 15. Sekarang kita lihat lagi. Nah, jadi ingat kembali bahwa luas kebun Pak Thohir yang berbentuk persegi panjang tadi, rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, kita lakukan perkalian, ya. X tambah 20 sebagai panjang, kali X kurang 15. Hasilnya ini. X pangkat 2 kurang kita lihat ya. Ini salah itu di sini. Jadi satunya tidak ada di sini. Hasilnya di sini tambah. Jadi X kuadrat tambah 5X di sini. Kurang 300 satuan luas. Nah, selain dengan cara tersebut, kita dapat melakukan perkalian bentuk aljabar dengan cara bersusun ke bawah. Ya, perkalian ini. Jadi X tambah 20 kali X kurang 15. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti perkalian bilangan biasa, yang dikalikan lebih dulu adalah yang bagian belakang ini. 20 kali 15, 300. Plus kali min. Kemudian ambil lagi min 15 ini. Min 15 kali X. Min 15. Turun. Pindah lagi ke X yang di bawah ini. X kali 20 plus 20 X. X kali X kemudian X pangkat 2. Nah, kita tambahkan. Ini tidak ada temannya. Jadi, min 300. Kemudian, yang di tengah ini, sukunya sama ya, X. Jadi, min 15 tambah 20. Dengan plus 5X. Kemudian yang di depan ini tidak ada temannya juga, sukunya tidak ada yang sama. Jadi, langsung turun X pangkat 2. Maka hasilnya A-nya adalah X pangkat 2 tambah 5X kurang 300. Ya. Ini hasilnya. Jadi perkalian suku 2 dengan suku 2 atau perkalian bentuk aljabar bisa dengan cara menurun ke bawah seperti ini. Kita lihat bahwa perhitungan bentuk aljabar antara suku 2 dengan suku 2 bisa dilakukan dengan cara seperti yang Ibu jelaskan berikut ini, yaitu yang disebut dengan skema, dengan cara skema atau menggunakan skema. Nah, lihat polanya ya. Ini bentuk aljabar yang pertama, ini bentuk aljabar yang kedua. Nah, tanda kali di sini kebetulan ditulis ya, bisa saja dihilangkan. Jadi bentuknya A tambah B, kemudian C tambah D. Nah, jadi lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, A kali C. Ya, yang kedua, A kali D. Ini yang keduanya. Kemudian langkah berikutnya adalah B kali C. Ini langkah yang ketiga, B kali C. Kemudian langkah yang keempat adalah B kali D. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan. Tadi dengan menggunakan cara bersusun ke bawah. Ini dia. X tambah 20 kali X kurang 15. Jadi ini ibu buat ya, ibu tulis sendiri kalimatnya supaya kalian tahu. Langkah pertama, X kali X. Kalian baca di sini. X kali X yang sebelahnya. Ini bisa dihilangkan nih tanda kali yang di tengah. Tambah 20 tambah X
kali 15. Maaf, Ibu ulang. Yang pertama, X kali X, kemudian tambah X kali min 15. Ya. Tambah X kali min 15. Kemudian tambah 20 ini kali X. Tambah 20 kali min 15. Ini kelihatan. Min 15. 20 kali min 15. Nah, penulisannya bagaimana? Jadi, ingat tadi bahwa luas itu rumusnya panjang kali lebar. X tambah 20 kali X kurang 15. Ini dia. Jadi, X kali X, kemudian X kali min 15, tambah 20 kali X, tambah 20 kali min 15. Dengan X pangkat 2, kemudian ini yang di tengah ini sukunya sama nih ya. Jadi harus kita operasikan sama. Min 15 tambah 20 dengan plus 5. Kemudian parabelnya X. Belakangnya tetap, nggak ada yang sama nih ya, nggak sejenis. Jadi ingat yang suku sejenis ini ada yang di tengah ini saja, yang dioperasikan. Jadi hasilnya adalah X pangkat 2 tambah 5X kurang 300. Nah, tentu sama hasilnya tadi ya dengan perkalian dengan cara bersusun. Jadi luas kebun Pak Thohir adalah X pangkat 2 tambah 5X kurang 30, satuan luas. Nah, tadi pertanyaannya adalah berapakah luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir? Ya. Luas kebun Pak Idris tadi karena berbentuk persegi, maka rumusnya X pangkat 2 atau X kuadrat. Sementara luas kebun Pak Thohir tadi sudah kita hitung dengan perkalian X pangkat 2 tambah 5X kurang 300. Ya. Jadi yang sukunya sama di sini X kuadrat dengan yang di sebelahnya ini. Ya, sebelah kanannya 0. Kemudian bersisa 5X kurang 300. Lalu 300 ini dalam bentuk konstanta 5X sama dengan 300, maka X-nya sama dengan 60. Ya, 60 kuadrat, 3.600 satuan luas. Nah, ini kita lihat contoh. Contoh soal nomor 1. Konstanta ya. Konstanta 4 kali 2X. Ini tinggal dikali aja. 4 kali 2X sama dengan 8X. Yang kedua, 2X 2 kali dalam kurung X tambah 1. Kalikan saja konstanta dengan yang dalam kurung ini. 2 kali X lebih dulu ditambah 2 kali 1. Dengan 2. Ini tidak bisa dioperasikan lagi ya, penjumlahan di sini. Karena sukunya tidak sama. Contoh berikutnya. 7X kali 4X kurang 5Y. Nah, kalikan dulu 7X kali 4X dengan 8X pangkat 2, kemudian 7X kali min 5Y dengan min 35 XY. Ya. Ini juga tidak bisa dijumlahkan koefisiennya karena sukunya berbeda atau tidak sejenis. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Perkalian antara satu suku dengan berapa suku nih? 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Sukunya berbeda, B, C, D, E. Tinggal dikalikan aja. 3A kali 4B, 12AB. 3A kali 5C dengan 15AC. 3A kali 6D sama dengan 18AD. 3A kali 7E sama dengan 21AE. Nah, ini dia. Hasilnya ya seperti ini aja ya. Tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan karena sukunya tidak sama. Ini contoh yang berikutnya. Jika mau melihat yang lainnya, yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2. X tambah 2 kali X tambah 1. Ya, penguraiannya
Nah, supaya kami lebih jelas lagi, X kali X yang lebih dulu dikalikan, kemudian tambah X kali 1, tambah 2 kali X, tambah 2 kali 1. Ingat yang sukunya sama adalah yang di tengah ini. Nah, jadi di sini X itu sendiri nilainya 1. 1 tambah 2X sama dengan 3X. Hasilnya adalah X pangkat 2 tambah 3X tambah 2. Ingat nih, A tambah B kali C kali D. Ingat ya. Kemudian ini penggunaan dalam soal cerita. Sebuah lapangan panjangnya 2X tambah 10 dan lebarnya X tambah 15. Nah, lakukan operasi dengan menggunakan skema. Kalau dengan cara bersusun, kalian boleh mencobanya ya. 2X tambah 10 kali X tambah 15. Contoh 5 tadi. Contoh 6. Nah, anak sekalian, demikian penjelasan materi yang Ibu sampaikan ke kalian. Untuk tugasnya, Ibu ada memberikan LKPD ya, lembar kegiatan atau lembar kerja serta didik. Nah, kalian dengar baik-baik penjelasan Ibu di video di sini untuk menjawab, untuk menyelesaikan LKPD yang Ibu kirim. Ya, bisa kalian cek nanti di Google Classroom. Nah, cara mengerjakannya kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi satu kelompok diambil dari nomor urut absen kalian ya. Ingat, nomor 1 sampai nomor 4, satu kelompok. Nomor 4 sampai nomor 8, kelompok yang kedua, dan seterusnya. Jadi satu kelompok ingat 4 orang saja. Nah, nanti mungkin ada lebihnya ya. Lebihnya ada 7 kelompok, lebihnya 2 orang. Karena kalian jumlahnya 30. Ya, kalau 29 berarti lebih 1. Jadi nanti 2 yang di belakang itu, 2 yang terakhir masuk ke kelompok 7 dan 6. Ya. Jadi, ingat, perhatikan, simak video ini baik-baik ya. Jadi cara menjawabnya dari video di sini. Demikian anak-anak penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Ibu harap kalian bisa belajar yang baik dengan sikap disiplin, tekun, rajin belajar. Ingat, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.